akan ziarah ke makam Kiai Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita sekarang sudah berada di seberang desa Sungai Baung. Jadi sebentar lagi kita akan tiba di makam Guru Abdullah bin Abdul Muthalib, yang mana beliau ini adalah salah seorang guru besar yang dulunya pernah mensyiarkan agama Islam, khususnya di desa Sungai Baung ini, umumnya di Batanghari. Namun lebih jelasnya kita sekarang telah bersama Ustadz Muhdori Fadli, mungkin ini adalah salah seorang di antara santri beliau. Silahkan mungkin sedikit Ustadz dijelaskan keberadaan kiai kita ini semasa hidupnya seperti apa, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini yang dikenal dengan kalau wilayah di sini masyarakat desa Sungai Baung dan sekitarnya, seperti desa Ola, desa Aro, desa Morasingoan dan Kabupaten Batanghari pada umumnya, beliau ini dikenal dengan Guru Dolah, gitu kan? Oh, Guru Dolah itu. Tapi kalau nama sebenarnya adalah Kiai Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau ini adalah seorang ulama besar di Kabupaten Batanghari, dikenal gitu kan, oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Kemudian juga mungkin di Jambi beliau juga dikenal gitu kan, sebagai ulama besar yang menguasai berbagai cabang ilmu seperti nahu, sorof, mantik, balaghah, bayan, badi, ma'ani, paroid. Beliau ini tempat belajarnya para santri, orang-orang yang haus dengan ilmu agama, itu kan. Jadi karena keilmuannya ini begitu mumpuni, jadi tidak diragukan lagi kualitas keilmuannya. Bahkan para ulama pun banyak mengakui akan kualitas keilmuan dari Kiai Abdullah bin Abdul Muthalib ini kan. Dan beliau ini pernah mengajar di Pondok Pesantren Darus Syafi'iyah, Kampung Pulau. Di sana beliau menjabat sebagai Roisul Mu'allimin. Sebagai tempat rujukan lah gitu ya, kan, tempat rujukan bertanyanya para guru-guru, para asatis gitu kan. Beliau ini semasa hidupnya sangat begitu dihormati, disegani oleh masyarakat Sungai Baung khususnya, dan juga masyarakat wilayah di sini, dusun 5. Di sini kan ada dusun 5 di sini kan, mulai dari Ola, Singoan, Aro, Sungai Baung dan Bajubang Laut gitu kan. Nah, jadi di dalam sebulan itu masyarakat itu bergiliran untuk belajar ilmu agama di rumah beliau. Oh, di rumah ya? Di rumah. Di samping kegiatan dia di siang harinya dia mengajar di Pondok Pesantren Darus Syafi'iyah gitu kan. Kalau guru ini asli ini desa Sungai Baung. Iya, dia asli desa Sungai Baung. Oh, asli ya. Asli. Bukan pendatang gitu, bukan ya? Bukan. Kalau istrinya? Istrinya juga asli. Asli sini. Ya, asli desa Sungai Baung gitu kan. Dan kalau saya dengar dari orang-orang tua itu kan, beliau ini banyak sekali karomah-karomahnya gitu kan. Iya. Karomahnya yang diceritakan oleh orang-orang tua itu kan. Salah satunya katanya kalau orang bernazar itu kan, kalau punya hajat bernazar itu kan, ya Allah, kalau seandainya
saya berhasil dalam bersawah ini gitu kan. Mau kebun ini hasilnya maksimal, hasilnya memuaskan. Nah, saya bernazar kepada Guru Abdullah. Jadi banyak orang-orang yang bernazar itu kan berhasil itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dari orang-orang tua itu kan. Bernazar sudah dikabulkan. Apalagi pada saat itu berguru langsung ya. Apalagi berguru langsung gitu kan. Biasanya kalau santri atau apa yang ikut ngaji itu hanya khusus di wilayah desa sini aja, juga ada dari luar, Ustaz? Ada juga dari luar. Ada juga. Ada juga dari luar. Kemudian lagi katanya orang tua dulu kalau ada minta tolong sesuatu, katakanlah umpamanya ada suatu keinginan, atau mungkin ada yang kehilangan gitu kan. Gitu. Wah, jadi minta tolong dengan beliau ini ikhtiar gitu kan. Apakah mungkin dengan sholat hajatnya. Alhamdulillah itu kebanyakan itu dikabulkan kembali gitu kan. Itu pada masanya ya. Pada masanya. Kalau umpamanya ada kehilangan, itu kembali gitu kan. Atau umpamanya ada anaknya yang pergi jauh gitu kan, merantau, tidak balik-balik, tidak pulang-pulang gitu kan. Nah, jadi minta tolong sama beliau. Nah, itu insya Allah itu dengan sendirinya orang yang tadi itu langsung kembali gitu kan, ke tempat itu kan. Pernah orang yang bersangkutan itu cerita sama saya, katanya saya dulu merantau katanya kan, tapi entah ngapa di suatu malam itu saya rasa ingin kembali ke dusun gitu kan. Jadi dalam pemikiran saya itu besok pagi saya harus pulang ke Sungai Bau. Besok pagi harus pulang ke desa itu kan. Jadi sehingga besok paginya langsung pulang ke Sungai Bau gitu kan. Tidak ada bisa ditahan itu kan. Keinginan untuk kembali ke dusun tadi kan. Akhirnya sampai di rumah dalam jangka seminggu 2 minggu dia bertanya dengan orang tuanya, ngapa saya berkeinginan untuk kembali itu tidak bisa ditahan-tahan lagi itu kan. Akhirnya orang tuanya cerita, saya minta tolong sholat hajat sama dengan Guru Dola atau Guru Abdullah tadi. Itu salah satu karomah beliau itu kan. Mungkin kami pengen tahu juga Ustadz, anak keturunan beliau ini berapa orang, terus yang masih ada itu berapa orang, terus yang sudah meninggal itu berapa orang, Ustaz? Anak beliau ini 6 orang itu, yang masih hidupnya 4 orang, yang sudah meninggal 2 orang. Anak beliau ini itu pertama Bapak Muhammad Yunus Pitoni, kemudian Maizana, kemudian Huzaima, kemudian Aminah, kemudian Hasuna, kemudian Zul Amri. Yang sudah meninggal Huzaima sama Zul Amri. Kalau yang selebihnya yang ada tinggal di Bulian atau tinggal di mana gitu? Ya, ada yang tinggal di Jambi, ada yang tinggal di Bulian. Di Bulian ya. Di antara anaknya ini ada tidak yang nerusin dari orang tuanya ini? Nerusin ilmunya atau gitu kan? Yang ikut yang ikut menyebarkan lah gitu kan, minimal salah seorang dari anak-anaknya ini ada tidak? Untuk katakanlah mewarisi ilmuwan beliau ini ada tidak? Sebenarnya ya kayak apa tadi itu, mungkin kalau untuk seperti kualitas keilmuan dia mungkin tidak ada gitu ya. Hanya saja kalau anak beliau ini yang perempuannya kayak Uzaimah itu kan, Ibu Aminah ini kan guru. Ibu Aminah guru agama di SD itu kan. Kalau Bapak Muhammad Yunus Pitoni ini meskipun dia tidak seorang kiai, tapi itu kalau di tempat beliau di Jambi itu pernah juga istilahnya itu disuruh orang baca doa, itu kan mimpin tahlil, kemudian untuk khutbah itu kan jadi imam. Tapi mungkin ya dari segi kualitas keilmuannya mungkin tidak seperti almarhum bapaknya gitu kan.
Mungkin itu Ustadz, mungkin sedikit tadi yang sudah disampaikan Ustadz. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini kedepannya harapan kita semua untuk mengingatkan kembali kepada khususnya para generasi muda akan jasa-jasa para ulama, para penerus, para aulia. Mungkin dapat kita selusuri dan kita ziarahin lagi, kita selusuri lagi keberadaan para ulama khususnya di Batanghari ini. Mungkin cerita singkat kita sore hari ini cukup sekian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.